Kita mendoakan doa menjelang dedikasi atau pemberkatan gereja kita. Walaupun tanggalnya belum jelas, tetapi kita tetap mendoakan supaya terrealisasi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah di Kau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di Kau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan lagu pembukaan dari Mada Bakti 167. 167. Yang ada Mada Bakti dekat-dekatnya boleh buka. Supaya kita tidak terikat di screen saja, tetapi belajar melihat lagu dengan notnya. Ya, jangan kalau tidak ada screen tidak menyanyi. Sayang ya. Ada buku itu di samping tempat duduk masing-masing, itu cari Mada Bakti saja. Terima kasih.
Pada bakti 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut abu gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran, marilah mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-32 di tahun C, dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir di dunia ini, tetapi sebagai orang beriman diarahkan kepada kehidupan kekal. Sehingga kematian yang dialami secara manusia itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal, asal kita tetap setia dan taat kepadanya, tekun memperjuangkan hidup iman kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan ini. Sepanjang minggu ini kita alami kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan, namun dalam mengalami kehadiran Tuhan seringkali juga kita tidak luput dari dosa. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari dapatnya kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan kita tetap membawa dalam doa-doa kita saudara-saudara kita yang sakit, juga terlebih mereka yang sudah mendahului kita. Moga-moga mereka dengan belas kasih Tuhan memperoleh hidup abadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Engkaulah yang membangkitkan iman, harapan dan cinta kasih kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan.
Pewartaan-Mu membangkitkan harapan kami akan hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan 194. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui kebangkitannya, Putra-Mu telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan hidup baru kepada kami. Kami mohon kuatkanlah kami untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dan perkataan yang baik, dan semoga melalui itu hidup kami Kau ubah menjadi hidup yang sungguh-sungguh akan mendatangkan kehidupan abadi. Teguhkan dan kuatkan saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui seluruh usaha dinyatakan kepadanya, melalui siapa saja menangani orang sakit, mereka memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu, serta anugerahkan hidup abadi kepada seluruh sanak keluarga kami yang sudah mendahului.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang." Ketika anak yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar kau bangsat, engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta, segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedangkannya tangannya juga. Dengan berani ia berkata, "Dari surga aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta penggiringnya pun tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraan itu bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan dipuntungkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya, berkatalah ia, "Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia, dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya, sedangkan bagi Baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu.
Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kami lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya, tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejak tanggal 2 November atau bahkan tanggal 1 di mana kita merayakan pesta semua orang kudus, lalu tanggal 2 kita mengenangkan dan mendoakan arwah semua orang beriman atau seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului. Maka ini memperlihatkan kepada kita bahwa mendekati akhir-akhir tahun liturgi, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ini memberikan kepada kita warta tentang kebangkitan orang mati. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini secara unik memberikan kepada kita pengajaran tentang kehidupan kekal. Secara khusus kebangkitan orang mati itu. Sehingga tadi saya mengajak kita untuk mau merenungkan arah kehidupan kita adalah menuju ke kehidupan kekal. Pada bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini dari kitab kedua Makabe mengisahkan tentang 7 bersaudara yang ditangkap dan disiksa serta dipaksa Raja Antiochus untuk makan daging babi yang pada saat itu diharamkan.
Maklumlah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menurut Taurat daging babi adalah haram, yang kemudian dalam perjanjian baru itu disempurnakan sebagai semua yang berasal daripada Allah adalah baik adanya dan bisa dimakan. Dengan teks apa yang berasal dari luar dan masuk ke dalam diri kita itu sejauh itu memungkinkan. Yang menjadi haram adalah sesuatu yang keluar dari dalam dan itu dimuntahkan, dan itulah yang membuat orang biasanya sakit hati. Saya kira jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hubungan dengan itu. Amatlah menarik ungkapan-ungkapan yang kita dengarkan berkaitan dengan kehidupan kekal. Lalu apa yang dikatakan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, anak yang kedua misalnya berkata, memang benar engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Dan itu muncul dari satu keyakinan dengan melaksanakan hukum dan taat kepada perintah. Lalu jawaban anak yang keempat juga berkata, sungguh baik, telah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Dan ungkapan-ungkapan dari anak-anak ini berbicara tentang suatu kehidupan sesudah kematian, yakni kehidupan kekal lewat suatu kebangkitan yang diharapkan. Maka dalam Injil Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan tentang kisah kebangkitan orang-orang Saduki yang jarang muncul dalam kisah-kisah Injil. Tetapi di dalam teks ini mereka tampil. Kita perlu ingat bahwa orang Saduki tergolong orang kaya di Israel pada zaman itu. Dan ada 3 golongan yang kaya di Israel pada zaman itu, yaitu keluarga para imam, para pedagang, dan tuan-tuan tanah. Orang-orang Saduki tidak peduli keberadaan orang Romawi yang menguasai daerahnya itu sejauh mereka bebas untuk menjalankan bisnis mereka dan mendapatkan keuntungan besar. Orang Saduki hanya menerima kitab suci sebagaimana yang tertulis dan tidak menerima interpretasi yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan para ahli sehubungan dengan larangan untuk memakan daging babi, dan juga sehubungan dengan apa yang dikatakan bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Berbeda dengan orang-orang Farisi, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan keberadaan para malaikat pun ditolak oleh mereka. Dan itu kita lihat dalam Lukas 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Maka berhadapan dengan kebangkitan badan, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang 7 orang yang mengawini seorang wanita dan tidak mendapatkan anak satupun, mulai dari suami yang pertama sampai ke yang ketujuh. Lalu tentu ada dasarnya dalam kitab suci, dalam kitab Ulangan 25 ayat 3, di mana di sana mengatakan bahwa jika seorang suami meninggal, maka saudaranya lelaki harus mengambil dia sebagai istrinya dan sampai mendapat keturunan. Tapi kita dengarkan dalam bacaan Injil, 7 orang bersaudara tidak ada yang memberikan keturunan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, siapa orang-orang itu yang menjadi suami kita itu di dalam kebangkitan nanti? Lalu jawaban Yesus, di dalam
kerajaan surga tidak ada lagi orang kawin dan dikawinkan, karena hidup sungguh sempurna seperti malaikat-malaikat. Rupanya berdasarkan ini juga salah satu teks Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang menjadi permenungan bagi kami para imam, sehingga selain dan mencoba menghayati apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, juga menjadi satu penghayatan untuk memperlihatkan bahwa soal kawin dan dikawinkan itu adalah persoalan yang ada dalam dunia ini. Dan itu memperlihatkan bahwa di dalam gereja Katolik bahwa ada orang yang demi kerajaan Allah lalu memilih untuk tidak kawin. Ini salah satu tujuannya, bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia ini, tetapi ada hidup yang jauh lebih diperjuangkan, yaitu hidup mulia bersama dengan Bapa di surga. Dan ini menjadi pegangan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Maka Yesus menerangkan kepada kita soal kebangkitan, karena seringkali dalam seluruh perjalanan hidup hampir pasti bahwa sebenarnya semua orang itu menghayati bahwa di balik kematian ini ada kehidupan kekal, tetapi untuk menghayatinya dan mencoba menghayati dalam seluruh perjalanan hidup ini seringkali menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian permenungan kita. Maka lewat bacaan pada kesempatan ini, iman kita sebagai orang Kristen adalah iman akan Allah yang kelak akan membangkitkan kita dari antara orang mati menuju kepada kehidupan kekal, agar kita boleh mengambil bagian dalam kekayaan kehidupan Allah itu sendiri. Maka tentu dibutuhkan dari diri kita adalah kesetiaan dan ketaatan. Seperti kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, di mana Rasul Santo Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa di dalam memperjuangkan kehidupan dalam dunia ini mungkin kita mengalami banyak penderitaan, tidak luput dari tantangan godaan-godaan dunia ini. Tetapi jangan kita dikalahkan oleh dunia ini. Mari kita tetap mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, sekalipun kita akan meninggalkan dunia ini. Janganlah takut akan hal itu. Justru karena kita akan menghadapi kematian dalam dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita sekuat iman, harapan dan kasih Tuhan sendiri. Moga-moga dunia yang seringkali digambarkan sebagai dunia yang penuh perjuangan, penuh tantangan dan dosa ini boleh terkalahkan, karena setiap kita sebagai anak-anak Allah yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah sungguh bisa memberikan yang terbaik. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang dituntut dari diri kita adalah kesediaan kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, mencoba menghidupi dalam seluruh kehidupan kita praktek keagamaan, lalu mencoba dengan setulus hati kita dan dengan tanda penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk selalu berusaha mencari Tuhan dalam seluruh kehidupan, bahkan lewat seluruh pengalaman-pengalaman kegagalan kita alami. Di sana juga Tuhan pasti berbicara kepada kita, dan lewat itu semua kita berharap bahwa kita akan semakin disempurnakan. Karena justru dalam pengalaman pahit di mana kita jatuh bangun dan tetap menemukan kekuatan, di sanalah sebenarnya guru yang paling bijak untuk bangkit dari seluruh situasi kegagalan itu, yang seringkali digambarkan dalam kitab suci dan perjanjian lama itu adalah kematian. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita mati terus. Kita berusaha untuk bangkit kembali, hidup kembali, dan dengan demikian hidup iman kita pun akan semakin mengantar kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan sabda Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah orang hidup agar harapan kita akan kasih dan kesetiaannya tidak pernah pudar. Marilah menyatakan kepercayaan kita dan mengatakan kepadanya, selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Semoga umat Allah tidak kehabisan semangat walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum. Semoga gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga, negara, media komunikasi, serta lembaga-lembaga tidak selalu memperhatikan penyelesaian praktis atas kebutuhan-kebutuhan yang langsung terasa, melainkan bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Semoga umat Kristiani tetap menghidupkan pengharapan masyarakat yang miskin, menderita, serta tertindas dengan bekerja untuk menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Semoga harapan akan kebangkitan menambahkan hati mereka yang berkabung atas kematian sanak saudaranya. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Semoga dalam segala pencobaan hidup kami tetap percaya akan kuasa dan kasih Allah, dan semoga kami tetap percaya akan kasih tulus sahabat-sahabat kami. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Senantiasa juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah Engkau ikat dalam kasih dan cinta, oleh mereka yang keperkenan untuk merayakan ulang tahun perkawinannya pada hari ini. Semoga dengan kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dan membuat mereka bersatu, mereka semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh perjalanan hidupnya, untuk semakin mempersatukan diri satu sama lain dan mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, sehingga mendatangkan rahmat berkat bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit tidak berdaya, kiranya dengan kekuatan kasih-Mu tetap meneguhkan mereka, menguatkan mereka, berkati seluruh sarana pengobatan baginya, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan kembali dan penyembuhan. Dan penyembuhan yang paling utama adalah persatuan sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami, sanak keluarga kami yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu, sanak keluarga kami yang telah mendahului, Kau terima dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, ikut menikmati perjamuan-Mu yang abadi di surga. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, kuatkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Kami berharap pada kebahagiaan kekal di sisi-Mu, tetapi kuatkanlah juga tekad dan dedikasi kami untuk membangun dunia yang sekarang, sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak, sebagai pendahuluan kebahagiaan yang kami nantikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan
persembahan Ekaristi Kudus. Kita iringi persembahan kita dengan Nada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima di Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami persembahan yang kepadamu sebagai ungkapan syukur atas yang telah menganugerahkan hidup baru kepada kami, sebab dialah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepatutnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena
karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, berikannya Dia berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, Dia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami layak menghadap Engkau dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dari kami yang telah dengan sakit, dan akan semua orang yang telah pulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kebahagiaan bersama Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, dengan
dia bersama dia. Bangmu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan petunjuk umat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami pada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bagian dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Memperhatikan dosa kami, perhatikan gereja-Mu, dan berilah kami dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya datang kepada saya, tetapi bersabda maka saya akan. Semoga Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Lagu Komuni dari Mada Bakti nomor 477. Tuhan
mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bersyukur kehidupan yang kami terima dalam Ekaristi Kudus ini. Tuhan kami semakin ketemukan, pengharapan kami, kekuatan kasih kami Kau kembangkan, sehingga kerajaan surga yang menjadi dambaan setiap orang mulai terwujud di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman tanggal 5 dan 6 November. Yang pertama, pengumuman untuk perkawinan pasangan Lugerus dengan Emilia, pengumuman pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte minggu lalu, kolekte gereja 8 kemudian kolekte misa pembangunan 904.000, kemudian ada sumbangan pribadi dari saya sebanyak 5 juta, sehingga total untuk biaya pembangunan ada bukan 14.000. Kemudian mohon perhatian untuk kegiatan pesta paroki peringatan Kristus Raja segala bangsa. Misa hari Sabtu seperti biasa, seperti sekarang. Kemudian misa Minggu cuma ada 2 kali, yaitu misa jam 9 pagi dan misa jam 5 sore. Jadi misa pagi jam 7 tidak ada, dialihkan ke misa jam 9 semua. Dan ada pemberian sakramen Krisma sekalian dengan pesta paroki kita. Setelah itu ada pesta umat, dilaksanakan sesudah misa itu sampai jam 3 sore. Dan kita semua diundang untuk mengikuti pesta umat itu. Jadi tanggal 20 ingat, cuma ada 3 misa, misa Sabtu, misa Minggu pagi 1 kali, dan misa Minggu sore jam 5. Kemudian kursus persiapan untuk yang mau menikah, itu setiap hari Sabtu. Yang mau menikah maksudnya bukan menikah lagi. Hari Sabtu jam 8 malam, mohon yang akan menikah mendaftar di kantor sekretariat paroki. Kemudian yang kelima, pembagian sembako Natal akan diberikan kepada warga yang kurang mampu. Diharapkan bantuan untuk umat memberikan sumbangan sembako. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu tanggal 13 November. Silakan mendaftar di sekretariat paroki. Dan yang terakhir, pertemuan wanita Katolik akan diadakan hari Senin tanggal 7 November jam 5 sore. Jam 5 sore tanggal 7. Silakan yang ingin bergabung. Terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Semua dengan pengumuman kolekte tadi, ada juga kolekte yang dimasukkan oleh toko yang juga menyumbang pembangunan dan memasukkan kolekte 5 juta juga. Kemudian untuk pembangunan 5 juta, lalu untuk sumbangan Natal 10 juta. Itu untuk minggu ini. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita, semua dengan pembagian sembako, dan kita buat tahun sebelumnya. Tahun lalu kita tidak buat pembagian sembako dan aksi Advent. Aksi Advent dalam arti untuk kegiatan sosial yang dibagikan, karena kita berada pada situasi masih pandemi pada saat itu dan situasi kita belum memungkinkan pada saat itu. Banyak pertimbangan dan pada tahun ini sudah dibuka kembali. Jadi bagi mereka yang sekali lagi tadi sudah disampaikan, supaya tahun ini bisa dijalankan kembali hal itu. Harap minggu depan itu kita masih akan buat perayaan di sini. Mudah-mudahan minggu depan sesudah penerimaan Krisma tanggal 20, lalu untuk seterusnya kita sudah bisa
bangunan baru. Di dalam kita duduk dan melihat, kemudian kalau memang masih ada yang harus dilengkapi, lalu kita lihat dari semuanya itu. Nah, kesemuanya itu sekali lagi tanpa, ya tidak bisa terjadi kalau kita bukan kerjasama yang kita upayakan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya pembangunan ini untuk melunasi beberapa utang dalam tanda petik, ya utang karena ini bahan sudah masuk semua, tinggal pembayarannya ada yang term pertama, dan yang lain-lain itu tentu nanti kalau sudah dianggap selesai maka pelunasan semua, sehingga masih terpapar disampaikan kepada kita, kita masih membutuhkan 2M lebih untuk bisa menutupi hal itu. Tetapi kita tetap berusaha, dan kita sudah mengadakan beberapa kali pertemuan-pertemuan, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Kemarin kami pertemuan dengan tim dari Bank Mitra. Lalu dibutuhkan 900 dalam tanda petik nasabah untuk bisa menutupi 2M itu. Mempertimbangkan hal itu tentunya kita berpikir yang penting bahwa kita sudah mendapatkan penjelasan itu, dan bagaimana persisnya nanti kita akan lihat tentunya dan ditawarkan kepada kita. Pertanyaan saya tentunya, bisa tidak kita mendapatkan, nah katakanlah dalam tanda petik berbicara soal bank nasabah 900 yang bersedia untuk setiap bulan itu akan memberikan donasi 1 juta per bulan. Bunganya itu yang akan diambil duluan, dan itu menabung selama 3 tahun ke depan. Uang kita yang kita tabung setiap bulan itu 1 juta, itu akan menjadi milik kita, sehingga jaminan bahwa kita hanya mau membantu gereja dengan bunga uang kita tapi diambil di depan. Jadi singkatnya begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa untuk itu? Dan apakah dari 16 rukun ini kita bisa menemukan 900 yang mau berdonasi? Dalam informasi kemarin tidak tertutup kemungkinan misalnya satu keluarga mengambil 5, karena ini semacam arisan saja. Jadi misalnya dia ambil 5 poin, itu berarti bahwa dia memasukkan 5 juta per bulan, ya. Ini singkatnya saja begitu ya, per bulan selama 3 tahun. Tapi sekali lagi, ya berbicara soal bank, saya tidak tahu, tetapi paling tidak ada gambaran seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, kita bisa tidak mendapatkan hal itu untuk bisa mengambil bunga depan 2M. Dan mereka tidak ragu untuk mengucurkan, hanya saja akan dikucurkan per termin 4 kali, sehingga setiap kali itu mungkin tiap bulan 500, tetapi itu sampai 3 tahun. Ini hanya gambaran umum, lebih konkretnya nanti kita akan kumpulkan seluruh pengurus Depas untuk membicarakan hal ini, dan beberapa hal yang ingin kita tawarkan untuk membuat perencanaan-perencanaan kita. Minggu depan mudah-mudahan ini bangku ini sudah bisa dipindah naik di atas tanggal 10, kalau itu memungkinkan ya, supaya itu bisa. Jadi saya kira hal ini saya ingatkan kepada kita tetap saling meneguhkan, menguatkan. Pak Dokter mengatakan walaupun tanggal dedikasi belum jelas, tapi kita tetap menaruh pengharapan. Rencana rencana Januari, tetapi itu kita belum bisa tentukan tanggalnya. Kita masih harus antisipasi. Yang sampai kita sudah tentukan tanggalnya sudah ditulis, lalu akhirnya gagal lagi. Ya, kita harap bahwa itu tidak terjadi lagi, tapi nanti ada kepastian untuk bisa sampai. Ya, oke, itu saja yang ingin saya kembali garis bawahi. Terima kasih atas partisipasi kita semua, semangat kita supaya kita tetap mengadakan pesta paroki kita di tahun ini, di tahun 2022 dengan semangat. Seluruh kegiatan telah kita buat dan masih akan tetap berlangsung kegiatan-kegiatan kita sampai pada puncak perayaan di mana pesta umat akan dilaksanakan pada tanggal 20 yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini. Andai kata kita semua yang terlibat ambil bagian, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bila dalam memberikan misa sudah selesai pada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 489, betapa tidak kita bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur tanah air kaya, lautan luas, gunungnya megah, padang bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di kaki jauh burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia